Selamat datang di Nalesa Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Journey Center of the Earth. Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama. Film ini menceritakan sebuah petualangan masuk ke perut bumi dan menemukan kehidupan makhluk lain serta tempat yang tidak pernah dilihat oleh kita sebelumnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Film ini dimulai dengan mimpi buruk yang dialami oleh Trevor Anderson. Ia adalah salah satu profesor di Amerika. Di dalam mimpi itu, Trevor melihat kakaknya Max Anderson, seorang peneliti vulkanologi yang sedang dikejar-kejar oleh seekor dinosaurus. Untuk menghindar dari dinosaurus itu, Max mencoba melompati sebuah kawah. Namun, Max malah terjatuh ke dalam kawah tersebut dan dinyatakan hilang sejak kejadian itu terjadi. Trevor kemudian terbangun dan teringat dengan kakaknya, lalu ia melihat fotonya bersama dengan kakaknya, yaitu Max. Trevor bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di Amerika. Selesai mengajar, Trevor mendatangi laboratorium milik Max. Saat tiba di sana, Trevor diberitahu bahwa lab itu akan ditutup. Dengan berat hati Trevor menerimanya. Trevor yang sampai di rumah, melihat ada pesan dari istri Max, yaitu Elizabeth. Elizabeth akan menitipkan anaknya yaitu Sean kepada Trevor selama 10 hari. Dan istri Max juga memberikan sebuah kotak kepada Trevor, yang mana isi kotak tersebut adalah barang-barang milik Max. Trevor pun membongkar kotak tersebut. Di dalam kotak itu Trevor menemukan sebuah buku yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Dalam buku itu banyak sekali catatan Max mengenai penelitian tentang magma gunung berapi. Trevor pun mengajak Sean untuk mendatangi lab milik Max. Di sana mereka menemukan kesamaan tentang tulisan Max yang ada di buku itu dengan data di komputer yang ada di lab itu. Kemudian Sean menunjukkan kepada Trevor bahwa ada 4 titik magma yang bergerak ke inti bumi. Trevor pun terkejut dan baru sadar, karena yang selama ini yang ia tahu hanya ada 3 titik magma yang berpotensi ke inti bumi. Titik baru itu muncul di Islandia. Trevor pun beranggapan bahwa Max hilang saat melakukan penelitian di Islandia. Trevor pun memutuskan untuk pergi ke Islandia dan akan mencari tahu kebenaran titik itu sekaligus kebenaran dari perjalanan ke inti bumi. Ditemani oleh Sean, Trevor pergi ke Islandia. Di dalam pesawat Trevor yang tampak kebingungan dalam memecahkan kode yang ditulis oleh Max dalam buku itu. Namun Sean yang tahu kemudian memberitahu Trevor bahwa itu adalah Sigurbjörn Asgeirsson. Sean pun kemudian mengetikkan kata itu pada Google. Ternyata itu adalah nama seorang ilmuwan yang pernah ditemui Max saat dirinya di Islandia. Berbekal peta dan nama ilmuwan tadi, mereka berdua mencari tempat tinggal ilmuwan itu. Sampai akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua menemukan sebuah institut milik Sigurbjörn Asgeirsson. Tapi sayangnya institut itu sudah ditutup. Mereka berdua pun mengunjungi sebuah rumah di sekitar daerah itu, dan mereka disambut oleh seorang wanita cantik bernama Hannah. Wanita itu ternyata adalah putri dari ilmuwan Sigurbjörn Asgeirsson yang sudah meninggal. Hannah kemudian mengambil buku milik ayahnya. Ternyata isi catatannya sama dengan apa yang ditulis Max pada buku yang dibawa oleh Trevor. Trevor kemudian mengatakan kepada Hannah agar dapat mengantarkan dirinya untuk ke titik tersebut yang berada di Gunung Snæfell. Keesokan harinya, mereka bertiga mendaki Gunung Snæfell dan di atas gunung tersebut mereka menemukan sebuah pemancar yang diduga berisi tentang penelitian Max. Saat Trevor mencabut pemancar tersebut, ternyata pemancar itu memicu datangnya petir ke arah mereka. Hannah mengajak Sean untuk berlindung di sebuah gua. Hannah memberitahu Trevor untuk melepaskan pemancar itu, namun Trevor bersikukuh untuk membawa pemancar tersebut. Trevor pun disambar petir bertubi-tubi, hingga akhirnya Trevor melepaskan pemancar tersebut dan masuk ke dalam gua. Namun, saat Trevor sudah masuk ke dalam gua, petir tersebut merobohkan bebatuan di depan gua tempat mereka berlindung. Dan mereka bertiga pun terjebak di dalam gua itu. Karena tidak ingin terjebak terus di dalam gua tersebut, mereka bertiga pun berusaha mencari jalan keluar. Hannah menebak bahwa gua tersebut bekas penambangan.
Mereka bertiga kemudian menaiki kereta bekas tambang dan menyusuri jalur rel kereta itu, hingga akhirnya mereka sampai di ujung jalur kereta tersebut. Di dalam gua itu mereka melihat banyak terdapat batu berharga seperti berlian, zamrud, safir dan batu berharga lainnya. Sean pun mengambil beberapa batu berlian. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata mereka sedang berdiri di lantai yang sangat tipis bernama Masgovai. Dan apabila terjatuh pasti akan jatuh lebih dalam ke bawah tanah. Sean yang mencoba berjalan dengan hati-hati, namun batu berlian yang ia bawa tiba-tiba terjatuh. Dan itu membuat lantai yang mereka injak hancur dan mereka jatuh ke bawah tanah hingga ke inti bumi. Karena dalam dan panjangnya perjalanan mereka pun saling berbicara tentang buku perjalanan ke inti bumi yang mereka baca, bahwa seharusnya di bawah sana akan ada air yang dalam dan mereka bisa selamat. Dan benar saja mereka bertiga jatuh ke dalam air sesuai dengan cerita buku tersebut. Mereka bertiga pun menyelam dan berenang ke tepian. Saat sedang beristirahat, tak sengaja mereka melihat sesuatu yang bercahaya. Ternyata itu adalah sekumpulan burung kecil yang dapat mengeluarkan cahaya. Mereka lalu mengikuti arah kemana burung itu terbang. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Mereka menyebutnya inti bumi. Trevor pun terkejut sekaligus kagum melihat pemandangan itu. Ia masih tak menyangka bahwa apa yang dituliskan Max memang benar adanya. Trevor beranggapan bahwa ada seseorang yang pernah datang ke sini dan berhasil keluar. Mereka bertiga pun berkeliling tempat itu, dan menemukan sebuah rumah pohon yang sepertinya pernah ditinggali oleh seseorang. Mereka bertiga pun masuk ke dalam dan di sana mereka menemukan banyak catatan-catatan penting milik seseorang. Setelah dicermati, ternyata catatan itu milik Max. Di dalam catatan itu Max memberitahu bahwa cara untuk keluar dari inti bumi adalah dengan mengikuti semburan gunung berapi yang mengeluarkan uap. Trevor mengatakan bahwa menurut catatan Max, semburan gunung berapi berikutnya akan terjadi 48 jam kemudian. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat sebuah rakit. Mereka berencana akan berlayar di lautan menuju geyser. Di saat Hana yang sedang berjalan-jalan, ia menemukan botol minum milik Max. Hana pun melihat ke bawah jurang. Benar saja di sana ada jasad Max yang tergeletak begitu saja. Hana kemudian memanggil Trevor untuk menguburkan Max secara layak. Sean yang mengetahui kematian ayahnya, terlihat sangat sedih. Karena Sean belum pernah mengenal ayahnya, sebab saat itu ia masih berumur 3 tahun. Mereka pun segera bersiap dengan rakit yang mereka buat sebelumnya. Dan kemudian pergi mengarungi lautan. Namun, saat di tengah lautan, tiba-tiba ada seekor ikan yang melompat ke arah Trevor dan ingin memangsanya. Ikan tersebut mempunyai gigi yang sangat tajam. Mereka pun tertolong dari serangan ikan tersebut, karena ada dinosaurus laut yang memakan ikan itu. Hingga akhirnya mereka selamat. Setelah mereka terlepas dari serangan ikan, muncul masalah baru. Karena kencangnya angin membuat layar rakit mereka hampir terlepas. Sean pun mencoba menahan layar tersebut. Namun, karena kencangnya angin membuat Sean terbang terbawa oleh angin. Trevor pun merasa sedih karena telah kehilangan keponakannya. Sean yang tadi terbawa angin, kini terdampar di sebuah tepi pantai. Di sana Sean melihat seekor burung bersinar yang pernah dilihat sebelumnya. Burung tersebut pun menuntun Sean, hingga akhirnya Sean tiba di suatu tempat yang terdapat banyak bebatuan magnetik. Sean harus melewati batuan magnetik tersebut, agar dapat menyusul Trevor dan Hana yang menuju geyser. Di sisi lain, Hana dan Trevor yang sedang beristirahat. Tiba ada sebuah tanaman karnivora yang akan memangsa Hana. Tapi semua tanaman tersebut berhasil dikalahkan oleh Trevor. Trevor dan Hana kini sudah dekat dengan geyser. Namun, Trevor tidak ingin meninggalkan Sean sendirian dan Trevor yakin bahwa Sean masih hidup. Trevor pun kemudian menyuruh Hana untuk lebih dulu menuju geyser. Sementara Trevor akan mencari Sean dan menyusul Hana menuju geyser. Di tempat lain, Sean yang terlihat sedang dikejar-kejar oleh seekor dinosaurus sambil teriak-teriak. Dan teriakan Sean terdengar oleh Trevor.
Mendengar teriakan Sean, Trevor pun mencari arah sumber suara Sean, dan segera memukul dinding gua yang rapuh tempat suara Sean berasal. Dan akhirnya Sean ditarik keluar dari dalam gua dan dapat diselamatkan. Mereka berdua berlari sekencang mungkin untuk menghindar dari kejaran dinosaurus. Dan Trevor berhasil menjebak salah satu dinosaurus dengan mengarahkan dinosaurus ke permukaan tanah yang tipis, sehingga dinosaurus tersebut jatuh. Trevor dan Sean berlari dan masuk ke sebuah gua yang mengarah ke geyser. Namun air di dalam gua tersebut tidak bisa dilalui karena airnya yang mendidih. Kemudian datanglah Hana yang menaiki bekas tulang kepala dinosaurus. Akhirnya mereka bertiga menyusuri sungai tersebut. Namun, di ujung sungai tidak ada air lagi dan mereka jatuh ke sebuah lubang. Mereka tersangkut di antara bebatuan. Dan di bawah mereka ada larva yang mendidih. Mereka menunggu semburan uap selanjutnya dari magma tersebut, tapi Trevor mengatakan bahwa mereka sudah ketinggalan oleh semburan magma yang terakhir. Dan mereka akan terjebak selamanya di dalam sana. Namun Trevor tidak menyerah. Ia berusaha mencari jalan keluar. Trevor kemudian menemukan dinding yang basah dan beranggapan bahwa di balik dinding itu ada air. Mereka akan mencoba meledakkan dinding bebatuan tersebut dengan suar yang dibawa oleh Hana saat mendaki gunung. Namun percobaan pertama dan kedua gagal, karena permukaan dinding yang basah membuat suar menjadi mati. Trevor kemudian melemparkan suar yang terakhir dengan turun lebih ke bawah. Dan benar saja, dinding tersebut meledak terkena percikan suar. Kemudian keluar air yang sangat banyak dan tertumpah ke dalam larva. Tumpahan tersebut menimbulkan semburan uap, dan mereka bertiga pun ikut tersembur naik ke atas dengan jarak ribuan mil. Dan mereka akhirnya pun keluar dari salah satu gunung berapi, yang mana gunung tersebut berada di Italia. Dan mereka pun berseluncur ke bawah melewati perkebunan milik warga sehingga perkebunan itu rusak. Dan kakek pemilik kebun pun terkejut melihat hal itu. Namun Sean yang melihat kakek itu, dengan segera memberikan satu keping batu berlian yang diambilnya saat di gua tambang kepada kakek itu sebagai biaya ganti rugi. Setelah kembali ke Amerika, Trevor kemudian membangun sebuah institut vulkanologi dengan biayanya yang didapat dari menjual batu berlian yang diambilnya dari gua tambang. Trevor juga mengajak temannya untuk bergabung di institut barunya dan bekerja di sana. Kini Hana sudah menjadi pasangan Trevor dan Sean yang akan kembali pulang ke tempat ibunya. Sebelum Sean pulang, Trevor memberikan buku berjudul Atlantis. Siapa tahu itu akan menjadi petualangan baru bagi Sean. Dan cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.